Hai para pecinta Korean Movie, kembali lagi di channel Recap 21. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Call. Film yang bergenre thriller ini disutradarai oleh Lee Chong Hyun dan dirilis perdana di Korea pada tanggal 17 November 2020. Sedangkan untuk di Indonesianya sendiri pada tanggal 27 November 2020. Film yang merupakan adaptasi dari film The Caller 2011 ini dibintangi oleh dua artis cantik yang sangat berbakat, yaitu Park Shin Hye dan Cho Jong So, yang menceritakan tentang dua orang wanita yang hidup di waktu yang berbeda, namun mereka saling terhubung lewat telepon tua. Film ini sangat cocok ditonton untuk kalian yang suka film dengan konsep misteri yang menarik atau sekedar ingin memacu adrenalin. Nah, gak usah pakai lama, yuk kita langsung aja recap filmnya. Film ini diawali dengan sosok Soyeon yang diperankan oleh mbak cantik yaitu Park Shin Hye yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua pada tahun 2019. Setelah itu, dia menerima telepon misterius dari seorang wanita yang awalnya dia kira salah sambung. 아닌데요, 전화 잘못 거신 것 같은데. Suatu hari, si Seon tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang berada di rumah tersebut. Di sana, ia menemukan sebuah buku harian. Setelah membaca buku tersebut, Seon menyadari bahwa sang penelpon misterius adalah wanita yang bernama Yong Sok yang diperankan oleh Cho Jong So, di mana ia tinggal di tempat yang sama pada tahun 1999, yaitu tepatnya 20 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya rutin melakukan panggilan telepon dan menjadi teman baik. Hingga pada akhirnya Seon mengetahui bahwa wanita yang menelponnya sudah meninggal pada tahun 1999 silam. Perlahan dia mulai mencari tahu teka-teki mengapa Yong Sok bisa meninggal. Ternyata si Yong Sok ini sering disiksa ibunya. 여보세요? Ia pun merasa kesepian. Ketika mendapat teman seperti Seon, ia pun senang. Ditambah, Seon sering memberitahu lagu-lagu terbaru dari Seo Taji, sang idola yang disukai oleh Yong Sok. Karena rasa senangnya ini, Yong Sok pun ingin membalas budi kepada si Seon. Ia ingin membantu ayah Seon yang meninggal pada tahun 1999 karena kebakaran. Dan ternyata keduanya pernah bertemu di tahun 1999. Saat itu keluarga Seon akan membeli rumah Yong Sok yang cukup besar itu. Yong Sok pun melihat Seon yang kecil, kemudian menelpon Seon besar dan berusaha mendengarkan suara sang ayah yang ia rindukan. 2층까지 다 해가지고 한 Seon pun akhirnya terharu mendengar suara ayahnya. Tepat pada tanggal kematian ayahnya, Yong Sok pun berlari ke rumah lama Seon dan menggagalkan kebakaran tersebut. Ketika hidup si Seon pun berubah menjadi lebih menyenangkan. Rumah Yong Sok yang ia tempati pun menjadi lebih baik. Sudah diduga pastinya jika ayahnya hidup, maka hidup Seon pun juga lebih hangat dan tiada kesedihan. Masalah pun akhirnya datang ketika si Seon memberitahu si Yong Sok akan kematiannya di suatu malam karena dibunuh oleh ibunya. Benar saja, ia melihat ibunya sedang menusuk-nusuk sebuah boneka yang ia tempatkan di tempat tidur untuk mengecoh. Sok pun bertanya kepada ibunya mengapa ia ingin membunuhnya. Ibunya pun langsung kaget. Saat itu juga Yong Sok pun membunuh dan memutilasi serta menyimpan mayat ibunya di lemari es.
Nah, sejak malam tersebutlah Yongsok berubah menjadi psikopat yang berdarah dingin. Jadi Yongsok ini merupakan seorang psikopat dan juga seorang pembunuh berantai. Jadi membuat kehidupan si Seon di masa depan terancam karena dapat diubah dengan mudahnya oleh si Yongsok ini nih yang berada di masa lalu. Dan petaka pun kembali hadir ketika Song Ho mendatangi rumah Yongsok. Ia adalah seorang petani stroberi yang bercocok tanam di dekat rumah Yongsok. Nah, si Song Ho ini datang nih ke rumah Yongsok ingin mengantarkan hasil panennya. Namun, tak sengaja ia membuka kulkas yang berisi tubuh ibunya si Yongsok yang telah dimutilasi. Jadi mau tak mau, Yongsok pun akhirnya membunuh si Song Ho. Padahal di masa 20 tahun yang ditinggali Seon, ia sedang bertemu dengan Song Ho. Namun karena tiba-tiba ada telepon di kamar atas, ia pun bergegas untuk mengangkatnya. Dan ketika turun, si Song Ho pun sudah tiada lagi. Yongsok pun meminta Seon untuk mencari tahu bagaimana cara polisi akan menangkap dirinya. Seon yang marah pun akhirnya mematikan telepon tersebut yang membuat Yongsok marah dan membunuh ayahnya serta menyekap Seon yang kecil ketika mereka sedang berkunjung untuk mencek rumah tersebut. Mengakibatkan si ayah Seon di masa sekarang menghilang. Tentu saja hal ini membuat kehidupan si Seon pun berubah kembali. Seon pun akhirnya memberitahu bahwa pisau yang ia buang sebagai barang buktinya. Pisau tersebut diambil oleh seorang pemulung yang berada di lokasi gudang rumah kaca. Dan Seon di sini berusaha menipu si Seong-sok dengan kejadian kecelakaan ledakan di alamat tersebut. Namun ternyata malah gagal. Nah, hal ini membuat si Yongsok pun marah. Yongsok pun membalas dengan cara menyiram si Seon kecil dengan air panas yang membuat Seon di masa sekarang memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya. Disinilah Yongsok berbicara hal sebenarnya, bahwa kebakaran yang Seon alami bukanlah kesalahan ibunya, melainkan kesalahan Seon yang menyalakan gas ketika ia sedang bermain. Yongsok akhirnya berhasil menemukan si pemulung dan mengambil pisau tersebut. Tentu saja pasti pemulung itu ia bunuh. Ia pun langsung membakar barang bukti tersebut. Di sini kita tahu bahwa apapun yang dilakukan Yongsok di masa lalu akan mengubah kehidupan Seon di masa sekarang. Benar saja, keadaan pun langsung berubah. Seon pun ternyata berada di rumah Yongsok, di mana di rumah tersebut banyak lemari pendingin yang penuh dengan potongan mayat korban pembunuhan. Artinya di sini Seon sedang disekap Yongsok hingga dewasa. Ketika Seon berusaha melarikan diri dari rumah tersebut, tak sengaja ia menemukan catatan kejadian polisi, di mana di buku tersebut tertulis polisi dan ibunya sedang memeriksa rumah tersebut. Lantas Seon pun memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Ketika ibu Seon ingin menghubungi suaminya menggunakan telepon rumahnya Yongsok, dirinya malah terhubung dengan Seon dewasa. Akan tetapi ia bingung karena ia tidak mengenal Seon dewasa pada masa itu. Dan polisi yang berada di hadapan ibunya pun langsung dibunuh oleh Yongsok. Seon pun akhirnya berhasil menemukan telepon tersebut, walaupun awalnya ia harus berkelahi melawan Yongsok. Lain yaitu di masa lalu ibu Seonlah yang sedang bertarung melawan Yongsok, hingga akhirnya mereka berdua berhasil bersembunyi di kamar dan saling terhubung.
Nah, ketika Ibu Seon ingin menyelamatkan si Seon, Yongsok pun berusaha ingin membunuh Ibu Seon, namun gagal karena si Ibu Seon ini berhasil melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Yongsok dan Ibu Seon pun terjatuh ke lantai dasar bersamaan. Dan apa yang terjadi? Tentunya keadaan Seon yang sekarang pun kembali berubah. Yang pada awalnya Yongsok ingin membunuh Seon, tiba-tiba Yongsok pun langsung menghilang. Seon pun langsung berlari ke makam ayahnya. Di sana ia berdiri meratapi kehidupannya dan mengira ibunya telah tiada. Namun ternyata ibunya ini masih selamat. Namun ketika film berakhir, ibunya Seon ini yang sedang berjalan bersama dirinya tiba-tiba menghilang. Ternyata si Yongsoknya belum mati guys, yang mengakibatkan keadaan bisa berubah ya. Jadi akhir dari film ini bisa dibilang multitafsir ya, karena tidak ada kejelasan terkait siapa yang menang pada akhirnya. Mungkin hal ini dilakukan karena akan ada sequel dari film ini, atau kesengajaan agar penonton bisa menafsirkan sendiri bagaimana ending dari film ini dalam versi masing-masing. 여보세요? Itu tadi recap film The Call. Bagi yang udah nonton video ini, terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye.